Langsung lanjut ke acara berikutnya. Mungkin Bu Ibu di sini masih ada yang familiar atau mungkin belum sepenuhnya kenal dengan apa itu Bu Ibu baca buku book club. Untuk sore hari ini, saya mau mengundang Mbak Putih Puar selaku founder dan eksekutif director Bu Ibu Baca Buku Book Club untuk memperkenalkan wadah BBBB ini kepada Mbak Putih Puar. Saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Ica sebagai moderator hari ini. Selamat sore semuanya, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua yang sudah hadir. Terima kasih banyak Bijak Memilih, Sustaination, dan Kompas ID yang sudah mendukung acara ini, mau berkolaborasi dengan kami. Mungkin di sini ada yang hadir karena taunya dari channel BBB, tapi mungkin juga ada yang tahu dari teman-teman kolaborator gitu. Jadi aku mau sedikit memperkenalkan soal BBB Book Club begitu. Sip, jadi Bu Ibu Baca Buku Book Club ini adalah sebuah komunitas yang didirikan di tahun 2018. Memang cita-citanya adalah ingin memberdayakan perempuan, khususnya ibu-ibu melalui kemampuan literasi dan berpikir kritis gitu. Kenapa? Karena kita percaya banget bahwa knowledge is power. Jadi kemampuan literasi, kemampuan memilah, memilih informasi untuk digunakan itu adalah sebuah senjata gitu. Kalau kita mau mendapat si power itu gitu. Nah, um, harapannya nanti sebenarnya dengan kemampuan literasi perempuan pada umumnya gitu ya, ibu-ibu pada khususnya itu bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik, yang well informed dan pada akhirnya dia juga bisa bukan hanya keputusan untuk dia sendiri tapi juga untuk orang-orang terdekatnya, bisa dalam konteks keluarga, masyarakat gitu ya, teman-teman arisan, teman-teman pengajian gitu. Nah, dan hal lain yang kita percaya juga gitu bahwa sebetulnya kebiasaan-kebiasaan baik terkait literasi seperti membaca, menulis, berdiskusi. Nah, itu perlu dimulai dari keluarga. Jadi ibu-ibu nih bisa banget jadi role modelnya gitu. Jadi kalau pengen anak-anak suka baca, nah ibu-ibunya juga marilah kita membaca gitu sih kurang lebihnya. Nah, acara webinar hari ini adalah salah satu kegiatan, lebih tepatnya webinar pertama yang dilakukan untuk program Climate Literacy for Mothers. Jadi Climate Literacy for Mothers ini juga tujuannya adalah tadi kepengen ngajakin ibu-ibu untuk lebih paham dan lebih kritis soal isu iklim. Bahwa sebenarnya isu iklim itu bukan hanya isu yang saintifik, jauh, tentang beruang kutub aja, tapi sebetulnya berdampak langsung loh ke kita. Soal harga pangan, soal listrik gitu ya, soal kehidupan kita dan anak-anak kita nanti. Dan sebaliknya juga bahwa sebetulnya aksi-aksi kita yang sifatnya dalam level personal gitu ya kayak memilah sampah atau mendaur ulang dan juga eh, aksi-aksi kita yang sifatnya kolektif gitu ya seperti nanti memilih dengan bijak di saat pemilu itu sebetulnya berdampak juga ke iklim gitu. Again tujuannya adalah gimana caranya supaya lebih banyak ibu-ibu mau engage di dalam climate action dan bahwa sebetulnya gagasan-gagasan kita, sudut pandang kita, concern-concern kita, kekhawatiran kita, itu semuanya nanti bisa lebih terinclude dalam perubahan-perubahan yang sifatnya sistemik gitu. Jadi ini kayaknya pas banget sama momen pemilu gitu ya, bahwa sebetulnya mungkin aksi iklim itu sangat bagus gitu ya kita mengompos di rumah, tapi ada juga aksi iklim yang sifatnya kolektif. Misalnya ya ini dengan bijak memilih pemimpin yang nantinya akan menjadi pembuat keputusan gitu ya, pengambil keputusan, pembuat kebijakan yang gimana caranya supaya nanti bisa lebih berpihak ke perempuan dan ramah kepada iklim gitu. Mungkin itu soal climate literacy for mothers. Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ajakan kolaborasi gitu ya, atau mau cari tahu lebih banyak, bisa main ke website kita buibubacabuku.com atau ke IG Bibi Buku. Sekian dari aku, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Mbak Putih. Oke. Selanjutnya, kita masih ada satu lagi perkenalan dari kolaborator untuk acara sore hari ini dari tim Bijak Memilih. Mungkin Bu Ibu sudah sering mendengar karena
bijak memilih ini sudah ini ya sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan seperti nama mereka untuk bijak dalam memilih calon pemimpin. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja persilahkan untuk Mas Michael Batubara selaku Community Partnership dari Bijak Memilih untuk memperkenalkan bijak memilih itu kepada Mas Michael. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Filza untuk waktu dan kesempatannya dan juga terima kasih untuk Bu Ibu Baca Buku atau mungkin disingkat BBB atas kesempatannya ingin berkolaborasi dengan Bijak Memilih. Mungkin untuk latar belakangnya itu sendiri adalah Bijak Memilih itu adalah suatu inisiasi yang oleh anak muda gitu ya. Mungkin ada fenomena katanya orang muda itu mungkin apatis. Mungkin orang sering mikirkan anak muda itu identik dengan anak muda mah palingannya cuma buat konten TikTok, Instagram, atau mungkin cuma di dunia sosial media. Tapi ternyata anak muda juga bisa turun untuk bisa memberikan gagasan, pandangannya, pendapatnya untuk Indonesia yang lebih baik. Tetapi mungkin kita data proven kali ya untuk teman-teman peserta di sini. Memang betulan nggak ya orang muda itu memang peduli dengan namanya politik? Berdasarkan 70% data dari Kata Data tahun 2021, bahwasannya 70% orang muda khawatir atau sangat khawatir terhadap berbagai isu. Nah, ngomong-ngomong soal isu, mungkin BBB dengan bijak memilih kali ini concern dengan namanya iklim, di mana mungkin di sini ada berbagai macam isu yang mungkin sangat concern oleh anak muda. Mungkin ibu-ibu dan juga teman-teman juga saya percaya punya spirit anak muda gitu ya, bukan cuman karena saya percaya umur itu cuma cuman angka saja. Nah, di sini ada kerusakan lingkungan, ada polusi yang saat ini sangat trending, perubahan iklim, dan juga ada namanya kebebasan berekspresi yang mungkin saat ini sangat digencar-gencarkan. Nah, untuk selanjutnya ada data lagi, ada 68% orang muda tidak merasa pemerintah sudah efektif, baik itu dari secara program, eksekusinya, dan bagaimana impact yang dirasakan oleh masyarakat, yaitu kita semua yang hadir di sini. Dan saya harap mungkin lewat sesi yang sudah disiapkan oleh teman-teman panitia BBB, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian bisa proaktif, langsung tanyakan saja dan FYI, mungkin di malam ini kita ada debat capres, ibu-ibu mungkin sudah punya bahan gitu ya, untuk bisa menentukan kandidat yang bisa membawa arah Indonesia ke Indonesia Emas 2045, begitu. Dan fun fact, 8% yang diidentifikasi diri sebagai politically engaged. Nah, ternyata hanya 8% aja yang merasa engaged dengan politik dan tahu apa sih esensi dari politik itu sebenarnya. Sehingga mungkin kalau misalnya Michael bisa ilustrasikan, mungkin lebih cepatnya seperti kata lagu Mbak Raisa, apalah arti aku menunggu bila kau tak cinta lagi gitu, ibaratnya seperti itu. Nah, kita mungkin ingin mengetahui pasangan kita lebih lagi, kayak contohnya eh, eh, size sepatunya apa, warna kesukaannya apa. Nah, mungkin kita merasa anxious, concern gitu ya. Kira-kira apa ya permasalahan ini, apa nih solusinya seperti itu yang mungkin kita merasa buntu, kehilangan arah sehingga kita rentan untuk namanya diprovokasi, tidak mendapatkan informasi yang mungkin sumbernya jelas seperti itu. Nah, dengan hadirnya bijak memilih ini, kita rindu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman BBB itu mendapatkan akses, yaitu sebagai di mana bijak memilih itu sebagai jembatan pengetahuan sehingga kita itu bukan problem oriented lagi, tetapi kita solution oriented seperti itu. Nah, sehingga itu kami anak-anak muda tentunya berinisiasi bagaimana ya untuk seluruh masyarakat Indonesia 280 juta jiwa ini mendapatkan informasi sesuai dengan data yang jelas sehingga hadir dengan namanya bijak memilih making public policy better one wise vote at a time. Nah, mungkin jikalau Bapak Ibu mungkin atau mungkin teman-teman mungkin ini kesempatan pertama untuk memilih, aku encourage teman-teman untuk bisa mengunjungi segera website bijakmemilih.id, di mana kita fokus pada satu masalah, bagaimana politik berfokus pada isu kebijakan, sehingga ibaratnya polisi atau mungkin kebijakan, bijak memilih, dan juga pemerintah, sehingga kita membangun diri kita, platform kita sebagai jembatan pengetahuan seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya aku bisa kasih ilustrasi ke teman-teman di sini, Mid ya, umurnya 32 tahun.
mungkin concern kenapa biaya sekolah mahal ya saat ini. Bisa nggak ya aku membiayai pendidikan berkualitas untuk anakku? Nah, mungkin di saat kondisi seperti itu, mungkin ibu-ibu di sini mungkin relevan memiliki gelar S2, bekerja untuk perusahaan startup, tinggal di daerah suburban, menghabiskan 1 jam untuk mobilitas sehari-hari, tetapi ingin tahu tapi tidak memiliki cukup waktu dan energi untuk mempelajari lebih dalam terkait partai politik dan kandidat. Nah, mungkin dengan fenomena tersebut, mungkin cenderung memilih kandidat atau parpol yang paling populer kayak gitu. Nah, dan selanjutnya mungkin Hilmi umur 21 tahun, anggap saja Michael. Michael kebetulan umur 22 tahun saat ini yang mungkin seorang mahasiswa, tinggal di kos-kosan, lalu mendapatkan informasi dari media sosial saja tanpa resource lebih dalam. Sehingga mungkin Michael lebih tend to keep up with the trends gitu ya, bukan isu bukan apa namanya concern dengan data yang lebih aktual kayak gitu. Padahal kan kalau misalnya kita ngomong-ngomong sosial media, mungkin ada yang bisa misleading atau mungkin hoax saat ini. Nah, mungkin kalau kita fokus mengenai Bea dengan eh, Hilmi gitu ya. Mungkin Hilmi saat ini ingin memilih dan penasaran untuk cari tahu lebih lagi soal parpol atau mungkin kandidat. Tetapi bagaimana dengan Bea gitu? Yang motivasi rendah dalam mencari informasi, tetapi ingin memilih tapi tidak semangat mencari tahu. Nah, sehingga berdasarkan data 52% pemilih adalah Bea dan Hilmi. Sungguh mencengangkan bukan? Nah, maka dari itu 107 juta pemilih di bawah 40 tahun, 42 juta di bawah 30, lalu kemudian 17,5 di bawah 20 tahun yang bisa menentukan hasil. Sehingga bijak memilih ini adalah gerakan berbasis platform teknologi yang berupaya membentuk critical mass sehingga melewat proses politik dan proses lahirnya kebijakan yang lebih baik seperti itu. Jadi kita punya concern karena tanpa kita sadari bahwa kebijakan ini sangat impacting dengan hidup kita seperti itu. Nah, untuk bijak memilih sendiri, kita ada platform online dan juga events, di mana platform online seperti web platform kita, yaitu bijakmemilih.id, lalu kemudian social media kita, ada Twitter plus Instagram. Teman-teman bisa eh, follow juga akun social media kita dan juga events, yaitu forum online, roadshow, event komunitas, dan juga festival pemilu 2024, seperti itu. Nah, mungkin itu saja mengingat karena waktu juga, saya harap mungkin lewat perkenalan bijak memilih ini, Bapak Ibu dan teman-teman peserta juga yang hadir di sini bisa menentukan kandidatnya lebih wise lagi, lebih cermat lagi karena tidak ada alasan lagi Michael rasa bahwasanya kita tidak dapat akses informasi lebih lagi mengenai kandidat pilihan kita. Dan Michael mungkin last statement, suara kita menentukan masa depan Indonesia seperti itu. Kembali lagi ke Mbak Filza. Terima kasih banyak Mas Michael. Wah, berat ya. Suara kita menentukan masa depan Indonesia. Nah, tadi Bu Ibu sudah lihat kalau Bijak Memilih punya platform berupa website. Jadi nanti nggak usah khawatir karena Mas Michael akan kembali lagi setelah sesi tanya jawab kita untuk menjelaskan tentang bagaimana cara mencari latar belakang calon-calon pemimpin kita yang akan nanti kita coblos di kotak suara. Bagaimana caranya, bagaimana mengecek track record mereka dan apakah mereka sudah berpihak dengan perempuan dan ibu-ibu. Selanjutnya tunggu di setelah sesi tanya jawab begitu. Oh ya, mungkin sebagai perkenalan juga saya mau tahu nih Bu Ibu, sore hari ini 130 orang partisipan, 129 asalnya dari mana sih? Kan Indonesia ini luas ya. Jadi rasa-rasanya nggak mungkin nih Bu Ibu di sini cuma tinggal di satu kota yang sama. Mungkin Bu Ibu bisa menyebutkan, wah ini ada Bali, ada Yogyakarta, dan Pasar. Nah, nanti kita sama-sama membahas siapa tahu ibu-ibu yang dari Jakarta atau Surabaya, mungkin dari Bojonegoro, dari Bali, punya keresahan yang sama terkait kesehatan, pendidikan, dan lingkungan di sekitar kita gitu. Wow, Makassar, Padang, Tangsel, Indramayu. Oke. Banyak sekali ya, sangat beragam. Langsung aja deh kalau gitu, saya mau sebentar, share screen. Oke. Mau mengajak Bu Ibu sore hari ini untuk langsung perkenalan dengan pembicara kita pada sore hari ini, yaitu yang pertama ada Ibu Anita Yoshihara, yang merupakan Wakil Kepala Des Polhuk di Harian Kompas. Nah, Ibu Anita ini merupakan spesialisasinya di bidang kebijakan yang sudah menjadi wartawan Kompas sejak tahun 2004
di mana beliau memiliki pendidikan latar belakang di HIUMY dan sebelumnya pernah bertugas di Jawa Timur juga. Mungkin ibu-ibu yang pernah dari Jawa Timur, dari Banten nih, Bu Anita sudah merasakan tinggal di sana dan bertugas di sana. Selanjutnya yang nggak ketinggalan juga ada satu pembicara kita juga yang merupakan kali ini spesialisasinya di bidang sustainability dan renewable energy enthusiast, yaitu Mbak Dwi Sasetia Ningtyas yang akrab dipanggil Mbak Tias, yang sekaligus merupakan CEO dan juga founder Sustaination. Mbak Tias ini memiliki gelar di MSc Sustainable Energy Technology yang punya spesialisasi di energy dan society, jadi antara energi dan masyarakat. Wah, ini udah nggak sabar lagi ya, pasti pembicaranya udah perempuan, terus mengerti kebijakan, mengerti sustainability, cocok banget untuk topik kita pada sore hari ini. Nah, tadi kita sudah berkenalan dengan BBBB, bijak memilih juga. Sekarang nih banyak banget informasi yang siap-siap sudah kita harus tanyakan. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi Q&A pertama. Nah, sesi Q&A pertama ini seperti yang tadi saya sebutkan, saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan untuk Ibu Anita dan Mbak Tias. Mungkin Ibu Anita dan Mbak Tias mau say hi dulu dengan para partisipan sore hari ini. Selamat Halo, sore, selamat sore. selamat sore ibu-ibu. Selamat sore Bu Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, selamat sore. Sore juga. Oke, oke. Nah, kita langsung menuju ke pertanyaan pertama mungkin ya untuk Bu Anita dan Mbak Tia. Silahkan boleh siapapun yang mau memulai. Jadi tadi Mas Michael sudah menyebutkan bahwa informasi itu beredar ada di mana-mana. Mulai dari informasi di sosial media, orang-orang berpikir bahwa memilih itu berdasarkan tren, mana yang jadi favorit, um, lalu berdasarkan channel-channelnya kita punya TikTok, Instagram, koran, lingkungan sekitar. Nah, kita tuh jadinya bingung. Ada beragam sekali sumber informasi yang kita miliki. Ada juga informasi-informasi yang bahkan menakutkan, apalagi terkait perubahan iklim, lingkungan tuh orang-orang seakan-akan ditakuti penyakit, terutama untuk ibu-ibu anak-anaknya sekarang gampang sakit. Selain itu lingkungan yang udah nggak bersih lagi, banyak banget yang um, overloaded information untuk ibu-ibu, berlebihan. Nah, sebenarnya bagaimana relevansi pemilu ini jadi kesempatan untuk ibu-ibu mulai membicarakan dan mempertimbangkan isu iklim di sekitar kita? Boleh dari Mbak Tias atau Bu Anita, saya persilahkan. Mungkin dari Mbak Tias dulu, silakan Mbak Tias. Aduh, boleh. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan Mbak Ica tadi ya, sebenarnya sebagai background, aku tuh baru ikut 3 kali pemilu kalau nggak salah. 3 kali ini, yang besok ini yang ketiga, 2 sebelumnya itu aku golput. Golput dan sebelumnya di Belanda itu agak ngasal ya, milih yang kalah gitu, milih yang kalah. Karena memang pada dasarnya kalau pemilu itu nggak ada yang ideal, sosok yang ideal buat aku itu nggak ada gitu. Tapi setelah setelah itu juga dipengaruhi waktu itu sebelum ada bijak memilih, jadi aku sangat-sangat berterima kasih nih kepada teman-teman bijak memilih yang merangkum semua informasi dengan sangat baik dan accessible ya dimanapun kamu berada kapanpun gitu ya. Informasi itu sangat sulit didapatkan dan beritanya tuh simpang siur gitu. Nggak ada yang kayak bener-bener mana nih berita yang valid gitu. Jadi waktu itu 2 pemilu sebelumnya tuh aku bener-bener kayak adalah aku give up aja gitu. Tapi habis itu komplain ya kan. Habis itu komplain, udahlah nggak milih komplain gitu. Nah di situ aku mulai sadar tuh, kalau misalnya kita nggak milih, ya nggak harusnya nggak berhak komplain ya. Nggak berhak dong, aku nggak berhak komplain harusnya gitu. Jadi di situ aku sadar kayak, oh kalau misalnya aku mau komplain, aku harus menetapkan pilihan sejelek apapun pilihanku gitu. Maksudnya calonnya sejelek apapun, of course nggak ada yang ideal, tapi ada satu lah yang lebih baik daripada yang lain. Dan menurut aku tuh sangat menentukan ya, apalagi di isu lingkungan, karena fun fact aja ya, waktu aku kuliah itu tahun berapa ya? 6 tahun yang lalu ya, 6 tahun yang lalu itu tahun berapa? 2017. Aku tuh ngerjain tentang renewable energy di Indonesia. Yang lucunya targetnya itu target bauran listrik dari renewable energy itu
itu 20-25%. Yang waktu itu 6 tahun yang lalu bauran energi nasional dari renewable energy itu cuma 10-12%. Tahu nggak angkanya sekarang berapa? Angkanya nggak berubah. Angkanya nggak berubah dan target baurannya nasional itu masih 20-25%. Jadi menurut aku ini lucu karena udah 10 tahun ya, udah 2 periode presiden yang sama, target baurannya sama dan yang diraih juga nggak maju-maju gitu. Jadi itu menentukan sekali apa namanya pilihan kita walaupun cuma satu suara. Kalau kita mau bilang pesimis ada kecurangan segala macam ya, yang penting kan kita berusaha ya. Itu sangat berpengaruh gitu. Dan kalau misalnya sekarang udah ada bijak memilih, itu aku gampang banget download visi misi segala macam. Itu tuh bisa dibaca gitu. Mana pasangan calon pasangan presiden, cawapres yang benar-benar punya apa ya visi misi terhadap lingkungan, gagasan mereka itu seperti apa, dan apa yang mereka mau lakukan gitu ketika mereka menjabat. Of course, nggak ideal, karena aku selalu bilang ini visi misi bagus ya gitu. Tapi gimana cara cara mewujudkannya dalam 5 tahun gitu? Belum lagi ada pemangku kepentingan yang ina-inu, belum ada transaksi politik, belum ada ya kan gitu kan. Tapi at least mereka tuh udah tahu apa yang mereka mau kerjakan. Walaupun nanti mungkin pada faktanya mungkin 50% lah yang mereka kerjakan gitu. Jadi menurut aku penting banget untuk kita semua pelajarin baca visi misi. Kalau aku sebagai ibu-ibu, isu yang aku lihat itu to be very honest itu dua. Jadi pendidikan sama lingkungan gitu. Jadi dua. Yang lain tuh aku lihat tapi nggak aku dalami gitu ya karena aku titik poinnya itu situ pendidikan sama lingkungan gitu. Dan itu sangat-sangat apa ya penting ya karena itu akan mempengaruhi kebijakan ke depan. Kalau kita mikir ya kita milih nggak ngaruh lah gitu. Nanti kalau nggak ngaruh, nanti kalau misalnya ke depannya pendidikan misalnya ya, pendidikan nggak diurusin gitu. Ntar kita komplain, wah pendidikan sekarang mahal atau misalnya polusi udara di Jakarta ini gimana? Nggak ada solusinya gitu kan. Aku cari nih siapa capres yang berkomitmen untuk pensiun dini PLTU ya gitu kan yang membatasi nggak boleh ada PLTU baru itu matters banget loh buat apa ya polusi udara di Jakarta karena sumbernya bukan kendaraan sumbernya PLTU gitu kan. Ya gitu sih jadi menurut aku penting banget buat ibu-ibu itu melek politik gitu ya terutama untuk menentukan 5 tahun 10 tahun ke depan Indonesia mungkin gitu sih kalau dari aku Mbak Ica. Bu Anita kalau mau menambahkan. Baik, Mbak. Eh, Kalau dari saya ya betul sekali ya apa namanya masa depan Indonesia itu mau nggak mau kita harus mengakui bahwa ditentukan oleh pemilu 5 tahunan. Mengapa? Karena pengambil kebijakan ini kan ada DPR, kemudian DPRD di tingkat daerah, lalu ada juga presiden dan wakil presiden itu dipilih melalui pemilu. Nah, sebuah kebijakan itu biasanya kan apa namanya diambil, misalnya regulasi ya, undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh DPR dan presiden dan termasuk juga misalnya untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan eh, lingkungan, dengan apa dampak krisis iklim, ekologi, energi, lalu juga pendidikan. Tentu apa namanya dibahas bersama antara para pembentuk undang-undang yaitu DPR dan juga eh, presiden dan wakil presiden. Nah, terkait dengan apa namanya informasi gimana sih kita bisa mendapatkan informasi mengenai visi misi presiden, visi misi wakil presiden atau mungkin visi misi calon anggota legislatif ya karena mereka yang akan mengisi DPR dan DPRD. Mungkin salah satunya bisa ya memang media sosial itu banyak sekali informasi yang banjir informasi ya. Tapi di tengah-tengah banjir informasi itu kita kan pengen tahu juga ya, gimana tuh sebenarnya mendapatkan informasi yang betul-betul apa bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin salah satunya karena ibu-ibu sudah bisa subscribe juga, sudah bisa mengakses Kompas ID, bisa juga di Kompas ID juga ada banyak informasi mengenai visi dan misi capres dan cawapres, kemudian visi dan misi atau mungkin ide-ide gagasan apa yang diperjuangkan oleh partai politik yang itu akan apa akan mengisi DPR dan DPRD. Nah, terkait dengan eh, sebenarnya hari ini pas banget ya karena isunya cawapres ini tema debat cawapres hari ini adalah lingkungan, lalu juga ada energi. Nah, kalau misalnya melihat visi misi
sebenarnya ya betul tadi kata Mbak Tias ya, itu kalau di pemilu itu kita memilih yang buruk dari yang baik dari yang terburuk. Karena kenapa kalau melihat isu lingkungan ya para kandidat ini capres dan cawapres itu sebenarnya kalau saya mengutip ini ya mengutip ada data di Kompas ID juga. Ini tim data dan demokrasi research Monash University Indonesia itu menganalisa dengan menggunakan ada 4 kata kunci yang dicari oleh mereka adalah lingkungan, iklim, ekologi, dan energi. Ternyata dari dokumen visi misi dari ketiga pasangan capres itu hanya memuat 1% dari kata-kata yang terafiliasi dengan kebijakan perubahan iklim dan lingkungan. Padahal soal apa namanya perubahan iklim itu kan sebenarnya dampaknya nggak hanya yang dangke-dangke itu tadi yang kemarin dibicarakan oleh BBB juga ya, bahwa sebenarnya kan itu juga akan berdampak juga dengan eh, ketahanan pangan kita, akan berdampak juga dengan misalnya eh, cara kita apa ada bencana juga karena krisis iklim dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya dimulai dari kalau ingin misalnya ada perubahan ke depan seperti apa, itu sebenarnya ya satu suara itu menentukan. Jadi jangan ragu-ragu, lalu kemana kita mencari informasi, bisa dari banyak informasi, tapi yang bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin bisa dari Bijak Memilih, mungkin bisa jadi dari Kompas ID, dan apa namanya, literatur-literatur lainnya. Sebenarnya kalau ngomongin krisis iklim nih Mbak dan ibu-ibu semua, eh, Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin itu dalam visi misinya ada ada di 8 misi itu ada beberapa yang terkait ada 2 deh kalau nggak salah yang terkait dengan eh, penanganan krisis iklim. Yang pertama itu mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Tapi seperti yang tadi dikatakan Mbak Tias juga ternyata masih belum apa namanya belum ada kemajuan juga ya. Nah itulah pentingnya eh, kita memilih dan mencermati visi misi dari capres dan cawapres maupun caleg karena itu menentukan ke depannya itu akan seperti apa. Itu Mbak dari saya sementara. Terima kasih banyak Mbak Tias dan Ibu Anita. Wah, ini pembukaan tapi sudah banyak sekali insight yang dikumpulkan. Jadi tadi sebenarnya ada poin-poin di mana Bu Anita dan Mbak Tias ini menyebutkan bahwa akses ke informasi itu penting ya. Entah itu melewat bijak memilih atau subscription dari Kompas ID juga. Jadi sebenarnya kita Bu Ibu itu apa ya istilahnya dengan memiliki suara satu ini yang penting tadi, kita juga harus tahu dulu nih informasi-informasi yang penting dari akses-akses yang sudah kita punyai. Nah, masalahnya itu kan kita kadang bingung ya, maksudnya memulai dari mana. Maksudnya tadi juga Bu Anita bilang bahwa eh, meskipun isu lingkungan itu isu yang populer, dari survei-survei yang disebutkan, Bijak Memilih juga menyebutkan isu lingkungan itu ada di top 3, banyak juga yang mulai concern, tapi ternyata visi misi yang dibawa oleh para calon capres dan cawapres ini belum banyak mengakomodir itu. Nah, sebenarnya lalu bagaimana nih ibu-ibu kemudian mulai mensorting informasi, terus bagaimana kita tuh mulai bisa mensuarakan kalau hello, capres dan cawapres ini tuh penting loh, lingkungan ini penting loh. Kenapa kok nggak ada gitu? Bagaimana kita kemudian mulai bisa menyalurkan itu gitu? Dari mana kita bisa kemudian istilahnya menyuarakan suara kita, jadi sebelum mencoblos pun kita bisa menyalurkan aspirasi kita gitu. Mungkin dari Bu Anita dulu, Baik silakan. Mbak, baik baik Mbak Ica. Ya itu ya sebenarnya kalau misalnya sekarang kan sudah mulai nih hari pertama kampanye terbuka ya dan caleg-caleg ini kan pasti sudah mulai gerilya juga ke apa namanya ke masyarakat ya menemui masyarakat door to door karena pemungutan suaranya juga sebentar lagi. Mungkin dari apa namanya ketika caleg-caleg itu sedang menemui masyarakat, kalau kebetulan ibu-ibu ketemu, atau mungkin jangan-jangan di lingkungan kita juga, di sekitar rumah kita juga ada caleg yang bisa kita beri masukan. Nanti kalau misalnya kamu jadi atau nggak diberi masukan atau mungkin ditanya juga soal
apa komitmen mereka terhadap visi lingkungan ini, sebenarnya visinya mereka seperti apa. Mungkin salah satunya bisa dari situ ya Mbak, apa namanya, memberikan masukan-masukan atau mengobrol dengan caleg-caleg di sekitar kita, atau mungkin kan sebenarnya kayak tiga capres ini juga kan sudah berusaha untuk turun ke lapangan ya, kayak misalnya Pak Ganjar itu turun ke lapangan, menemui warga, nginep di rumah warga, ngajak nongkrong warga. Dari situ kan sebenarnya mereka sedang menyerap aspirasi juga, walaupun misalnya nanti di visi misi mereka di visi misi mereka sekarang ini belum belum terlalu kuat soal soal lingkungan, mungkin bisa diperjuangkan ketika mereka kemudian terpilih. Nah, mungkin kita bisa menanyakan juga sih komitmennya. Dari situ kita bisa tahu, oh ini ternyata layak atau tidak layak. Nah, itu sementara dari capres itu kan memang ke turun juga ke lapangan yang selama ini sudah terjadi sebelum kampanye terbuka, yaitu misalnya dengan Pak Anies misalnya ada namanya Desak Anies. Itu itu konsepnya Pak Anies ini nongkrong biasanya sama anak muda, tapi katanya sih ini mau diperluas lagi dengan kelompok-kelompok lain, mungkin bisa nanti ketemu sama ibu-ibu atau mungkin nanti bisa juga ketemu dengan petani, nelayan. Nah, itu mungkin dari situ apa bisa kalau pas ketemu itu bisa bisa apa namanya bisa memberikan masukan kepada capres dan cawapres atau caleg di sekitarnya. Itu Mbak Mbak Ica. Boleh dari Mbak Tias? Em, iya, kayaknya cukup dijawab sama Mbak Anita ya. Intinya adalah kita bisa email. Sekarang juga Instagram reachable kan. Kalau misalnya kalian tahu caleg-caleg itu sekarang promosinya nggak cuma gerilya di offline ya, mereka tuh juga promosi online gitu. Jadi kalau kalian misalnya tahu ada caleg-caleg tertentu dari partai tertentu gitu ya, yang mengusung capres ini gitu, itu bisa di DM sih sebenarnya. Satu bisa di DM, dua bisa di email lewat caleg itu representatif kan, representatif rakyat. Karena mungkin saja isu-isu yang kita keluarkan yang kita anggap penting itu nggak dianggap penting sama masyarakat di luar sana gitu kan. Jadi menurut aku penting banget sih kita coba untuk DM dan apa sih namanya email gitu. Terus yang kedua bersuara lewat sosial media, menurutku itu ngaruh banget. Menurutku itu ngaruh banget loh, walaupun kayak dulu 6 tahun yang lalu waktu aku start Sustaination, aku mikir juga kayak ngaruh apa sih suaraku? Ternyata sengaruh itu loh, satu orang dari aku doang. Sampai sekarang Sustaination punya 136.000 followers dan makin banyak ternyata kreator-kreator yang ngomongin tentang sustainability. Jadi jangan menganggap satu suara dari kalian itu nggak berguna gitu. Jadi kalau kalian punya apa namanya keinginan untuk bersuara speak up di sosial media, suarain aja, nggak apa-apa gitu. Kalau ada haters, biarin aja, cuekin aja gitu. Nah, terus yang ketiga itu kalau misalnya ada kesempatan-kesempatan untuk berdialog dengan caleg, dengan representatif partai, atau misalnya dengan capres bahkan ya. Kebetulan aku kemarin sempat ketemu sih sama salah satu paslon gitu ya. Dan itu aku sampaikan gitu kayak siapa yang mau nanya, langsung pokoknya aku langsung angkat tangan gitu. Karena itu adalah kesempatan untuk kita berdialog, ngomel, protes gitu kan. Ya, itu kesempatan kita di situ dan karena itu public spaces, mereka nggak mungkin dong kayak nyerang kita gitu dan segala macem gitu-gitu lah ya, nggak mungkin ngancam kita gitu. Jadi it's a safe space ya kalau public space gitu. Jadi menurut aku itu tiga cara yang kita bisa lakukan sih. Oke, wah menarik. Ini pertanyaan kedua ini ternyata dijawab kalau Bu Ibu suaranya tuh nggak hanya powerful ketika ada di kotak suara, tapi kita juga mulai sekarang berusaha untuk reach out lewat akses-akses yang bisa kita gunakan. Tadi contohnya secara fisikal ya, misalkan tetangga kita ternyata caleg nih, kita tanya nih kayak, Bu bagaimana pendapatnya tentang polusi udara nih, atau misalkan air kekeringan di musim kemarau nih, Bu, gimana Bu? Nah, gitu mulai ditanya ya. Jadi walaupun mungkin di visi misinya nggak ada, Bu Ibu bisa tanyakan komitmennya. Nanti nanti kalau kamu visi misinya belum ada, komitmen ke depan seperti apa gitu. Jadi membuka dialog juga. Atau mungkin Bu Ibu bisa approach secara online lewat email, DM Instagram, atau mungkin Iya. WhatsApp. Jadi banyak ya cara-cara untuk kita bisa reach out. Jadi nggak cuma mengandalkan para calon-calon pemimpin ini untuk kampanye, tapi kita juga harus menyuarakan, termasuk menyuarakan lewat sosial media kita. Seberapa penting sih, misalkan kita peduli dengan kesehatan anak, atau mungkin jalan yang mulai bolong-bolong membahayakan untuk pengguna jalan dan sebagainya gitu. Ada satu lagi sebenarnya lewat tim ses.
Oke, oh ya, lewat tim kampanye. Heeh. Kan mereka terbuka banget kan, tim ses, tim kampanye tuh mereka kayak ini banget kan. Nah, itu biasanya ada influencer-influencer yang benar-benar udah state aku dukung ini. Nah, itu juga kalian teror aja. Aku nambahin aja tuh. Soalnya aku pernah kayak gitu. Ada salah satu tim sesnya paslon gitu, ada isu kan kayak ini bener nggak dia begini gitu. Cekin dong gitu. Ntar aku follow up tuh 2 minggu kemudian. Gimana? Udah dapet jawaban belum gitu. Jadi nggak ada salahnya bertanya. mantap. Jadi mungkin dari situ kita nanti akhirnya bisa membandingkan ya Mbak Tias ya mana paslon yang mau merespon kita, mau memberikan itikat baik untuk oh iya ini saya akan berusaha begini dan paslon yang tidak bahkan tidak membalas. Mungkin kan jadi kita tahu mana mereka yang punya peluang untuk membawa kebijakan ini menjadi lebih baik. Langsung aja ke pertanyaan ketiga. Jadi tadi ada banyak aspek yang sebenarnya beberapa pertanyaan juga di chat Zoom yang kemudian mempertanyakan sebenarnya prioritas untuk masalah lingkungan ini harusnya yang apa sih, Man? Mana dulu yang didahulukan? Ada banyak banget nih aspek-aspek mulai dari sampah, lalu juga polusi, kesehatan. Nah, karena BBBB ini lebih kepada ke aspek perempuan, jadi kita mungkin akan fokus ya di aspek tadi pendidikan, pemberdayaan perempuan dan iklim dan lingkungan. Nah, apa saja sih sebenarnya Bu Ibu bisa lebih bijak. Kemudian karena tadi kita udah punya aksesnya, kita udah punya informasinya. Dari tiga aspek tersebut, apa yang bisa Bu Ibu lakukan untuk kemudian lebih bijak memilih dari dengan menggunakan lensa-lensa serta akses-akses yang tadi kita sudah punya itu. Boleh dari Mbak Tias dulu mungkin? Oke, jadi kalau udah punya informasi gimana caranya bijak memilih gitu ya? Jadi kalau aku sih pasti kembali lagi ke premis yang pertama, tidak ada orang yang sempurna, maka kita harus memilih dari yang terbaik daripada yang terjelek gitu kan, yang dari kontestan yang ada gitu kan. Kita nggak punya pilihan selain tiga tiga ini kan, tiga pasangan ini. Jadi kembali ke premis itu, of course nggak ada yang ideal gitu. Dan mungkin nggak semua isu tuh jadi prioritas gitu. Makanya aku tadi bilang apa isu yang menjadi prioritas kamu dan itu kamu lihat dari masing-masing paslon gitu. Kalau aku cuma lihat 2 isu gitu. Bukan yang lain nggak matters ya, tapi buat aku yang matters itu isu pendidikan sama lingkungan, dua ini. Aku sama suamiku kebetulan inline gitu, jadi lingkungan sama pendidikan. Jadi kami benar-benar spesifik ngeliatin paslon yang itu, terus kita komentarin tuh satu-satu, ini kok gini, ini kok gitu, ini cuman gitu gitu. Dan pada akhirnya kita come up with the lesser evil yang apa sih yang menurut kami itu bisa mengakomodasi seenggaknya gitu ya prioritas dari isu-isu yang kami soroti gitu. Bukan berarti isu HAM perempuan itu nggak penting gitu ya. Tapi kalau kita ngeliatin semua isu kan pusing ya gitu kayak yang mana nih gitu. Jadi saran aku mungkin dari semua informasi yang ada di sini gitu ya, visi misi terus habis itu ada interview juga gitu ya dari sosial media. Menurut aku penting banget untuk kita fokus pada isu yang memang menurut kita penting, pendidikan perempuan, atau misalnya 3 isu lah minimal ya, karena banyak banget gitu kan. Jadi maksimal 3 isu, kalau di aku pendidikan dan lingkungan. Dari situ nanti bisa dipilih tuh dari visi misi, dokumen visi misi. Aku mengacu ke situ sih, dokumen visi misi itu yang pertama, sama yang kedua interview ya kalau misalnya mereka ada interview di YouTube gitu tuh kita suka nonton. Dan yang ketiga itu persona ya, persona menurut aku penting banget. Apa itu namanya? Bukan persona, ya persona sih. Secara personal gitu, cara mereka menjawab gitu kan, cara mereka menanggapi pertanyaan, menanggapi komentar netizen gitu kan, gitu. Itu gimana gitu? Karena menurut aku kita tuh udah terancam dengan UU ITE ya kan, tahun-tahun kemarin. Terus ini juga udah direvisi dan makin banyak pasal karetnya gitu. Aku sebagai content creator tuh kadang-kadang mikir kayak ini bayang nggak ya? Ini bayang nggak ya? Gitu. Kalau mau ngeposting tuh gitu, ini aku bakal dipenjara nggak nih? Gitu, bakal dilaporin nggak gitu? Jadi seakan-akan itu nggak punya kebebasan untuk beropini gitu loh. Padahal kan terserah kita mau beropini kayak gimana. Karena adanya UU ITE itu, jadi makin harus gimana ya? Kayak dikit-dikit dilaporin dan segala macam dikriminalisasi gitu. Padahal itu kan bebas aja ya kalau kita mengkritik apa pemerintahan dan aku nggak pengen gitu kayak nanti ke depannya ini jadi
isu yang keberlanjutan gitu, yang terus-terusan ada, kita nggak bebas untuk beropini gitu, karena kita udah 10 tahun semacam kayak dikekang juga kan gitu. Jadi menurut aku tiga itu matter sih, visi misi, interview di sosial media, dan persona ya, persona cara dia menjawab dan menangani konflik atau menangani jawaban netizen. Jadi itu sih kalau yang aku lihat selama ini. Bu Anita mungkin mau nambahin? Baik, baik. Ini ya, memang kalau misalnya prioritas tentu tergantung sama apa masalah yang dihadapi sendiri-sendiri ya oleh ibu-ibu sendiri seperti apa. Tapi kalau saya sebagai ibu-ibu kemarin ngerasain misalnya eh, harga apa ya, cabai itu nggak turun-turun, kemudian harga-harga bahan pangan lain juga nggak turun-turun. Nah, ternyata itu sebenarnya ada apa namanya, ada kaitannya juga dengan krisis iklim ya, karena sebenarnya itu udah pernah diingatkan lama sama Kompas ya. Ada beberapa artikel juga di Kompas ID yang mengingatkan soal bahaya krisis iklim. Ini kan kalau sekarang kalau baca-baca di beberapa artikel di tempat saya itu di Kompas ID itu kan ada sudah ada kenaikan suhu sekitar 1,2 derajat dibandingkan pra-industri ya. Zaman pra-industri itu tahun 1900, 1850 sampai 1900 lah. Nah, itu kan sebenarnya sudah kelihatan dampaknya juga kan sekarang misalnya tidak jelas mana musim kemarau, mana musim hujan, kemudian apa namanya eh, sering banyak eh, cuaca ekstrim dan sebagainya, dan itu pasti akan berpengaruh eh, ke ketahanan pangan ya, ke apa namanya produksi pangan juga yang itu apa akan berdampak ke ketahanan pangan sebuah negara ke depan. Nah, ini kalau misalnya membaca salah satu artikel di Kompas ID di Kompas ID tahun 2019 itu sudah ada nih yang ngingetin nih eh, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO bersama sejumlah lembaga lain itu mengungkapkan bahwa jumlah orang kurang gizi itu akan tumbuh dari 785 juta menjadi 821 juta itu kalau seandainya suhu dunia meningkat menjadi 2 derajat Celcius. Sekarang udah 1,2 nih kan. Khawatir juga ya kalau misalnya itu tidak apa emisi karbon dan sebagainya itu yang menyebabkan krisis iklim itu tidak dikurangi itu akan bahaya. Nah, ini juga selain itu juga diperkirakan jumlah orang yang mengalami kerentanan pangan mencapai 189 juta orang. Nah, dari informasi-informasi itu apa tentu kita punya yaitu tadi yang punya prioritas pemilih seperti apa. Kalau misalnya kita pengen orang-orang yang bisa menangani persoalan-persoalan ketahanan pangan dan sebagainya, kebetulan kan di partai politik itu juga punya kebijakan atau punya rancangan-rancangan rencana yang untuk memperjuangkan tentang ketahanan pangan. Lalu di Capres dan Cawapres juga ada visi misinya mereka tentang bagaimana menangani krisis pangan yang memang sudah diprediksi sejak lama ya setelah pandemi kemudian kemungkinan akan muncul krisis pangan. Ya mungkin salah satu caranya ya melihat saja sebenarnya kandidat mana sih yang kira-kira bisa memperjuangkan atau mencegah semua dampak dari krisis iklim ini bisa bisa ter, ter apa bisa teratasi gitu. Kebetulan nanti malam yaitu karena memang selain kita kalau misalnya mengakses visi misi kan kadang-kadang baca agak agak males juga ya. Kebetulan nanti malam juga ada debat cawapres soal itu mungkin bisa didengarkan juga Bu Ibu dari situ kita bisa melihat oh ternyata capres ini yang kira-kira bisa ya sedikit lebih banyak lah eh, komitmen untuk memperjuangkan soal-soal yang pencegahan dampak dari krisis iklim dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, ini tadi makin menarik karena tadi Mbak Tia sudah menyebutkan bahwa tiga ya, tiga prioritas yaitu fokus, persona, dan bebas berekspresi atau melihat dari interviewnya juga. Jadi kita bisa kemudian mengkorelkan tentang mana isu yang kita prioritaskan. Jadi saya yakin ya dari 126 Bu Ibu yang hadir di sini nggak mungkin semuanya punya prioritas yang sama. Kayak Mbak Tia tadi bilang pendidikan dan lingkungan, sementara Bu Anita beberapa kali sempat menyampaikan tentang ketahanan pangan. Mungkin lebih kepada makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi
di sini bisa diambil bahwa sebenarnya Bu Ibu punya prioritas apapun itu terserah Bu Ibu, tapi nanti Bu Ibu bisa menggunakan prioritas yang Bu Ibu benar-benar fokuskan tadi, yang benar-benar Bu Ibu concern, kemudian melihat uh, caleg atau mungkin capres dan cawapres ini kemudian dicari nih mana yang kemudian calon-calon ini mengandung prioritas yang ibu-ibu sudah khawatirkan beberapa tahun terakhir gitu. Jadi kayak untuk keyword yang Bu Ibu punya kesehatan. Jadi nanti dilihat mana yang kira-kira punya kebijakan kesehatan lebih banyak gitu ya. Jadi itu yang kemudian dijadikan konsiderasi buat Bu Ibu. Bu Ibu memilih pemimpin dengan bijak begitu. Nah, kemudian nih pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Bu Ibu. Nah, tadi kita kan udah ngobrol nih tentang cara approach caleg, terus mengkomunikasikan apa yang kita inginkan kepada para calon-calon pemimpin. Nah, tapi kemudian gimana kita bisa mengkomunikasikan prioritas kita, keresahan kita terhadap banyak isu-isu ini kepada orang lain yang mungkin siapa tahu ternyata punya keresahan yang sama. Misalkan Mbak Tias ternyata sama saya ini sebenarnya klop nih karena kita sama-sama peduli dengan pendidikan dan kesehatan, tapi kita nggak pernah tahu gimana kemudian kita bisa berkomunikasi berbagi keresahan dan kemudian bisa bertukar pikiran sebenarnya mana sih kandidat yang cocok untuk kita. Bagaimana kita mengkomunikasikan tersebut nggak hanya ke komunitas tapi juga ke keluarga kita, suami atau mungkin tante, nenek, kakek yang mungkin bisa tinggal jauh dari kita punya latar belakang yang berbeda begitu. Baik, Mbak, saya coba jawab dulu ya. Sebenarnya kan ruang untuk berdiskusi sekarang ini kan sudah lebih luas lagi dengan adanya media sosial. Lalu kemudian apa namanya teknologi juga sudah tinggi dan sebagainya. Mungkin kita bisa bisa kalau misalnya kita akan berbagi kerasan, biasanya kan kalau misalnya kita di sekolah itu ada pertemuan wali murid juga ya bersama ibu-ibu lainnya. Mungkin kalau soal pendidikan, kalau saya sih akan selalu ngobrolin soal misalnya kurikulum. Kebetulan kan sekarang kurikulum merdeka. Jadi kadangkala kami ngobrolin soal sebenarnya bagus nggak sih sekolah mana yang memang benar-benar menerapkan kurikulum merdeka dan sebagainya. Lalu sebenarnya bagus nggak ya untuk anak-anak dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bisa dari lingkungan manapun ya untuk mengawali diskusi itu. Atau mungkin di grup-grup pasti semua grup keluarga ya nggak pasti sih pasti sebagian besar pasti punya grup keluarga ya grup WhatsApp keluarga mungkin dari situ bisa bisa juga mengawali obrolan karena kalau kebetulan di keluarga saya ngomongin politik itu nggak tabu jadi kadangkala ibu saya nih ngasih tahu dulu ini program kerjanya capres ini capres A gitu. Nanti kita obrolin enggak ini kita obrolin oh ternyata enggak ini kok pendidikan kayaknya soal pendidikan ini masih kurang ya gitu. Atau mungkin soal kesehatan. Soal kesehatan kok visinya visinya seperti itu ya kayaknya sih enggak seperti itu. Lalu selain itu juga kita ngobrolin juga rekam jejaknya capres maupun cawapres dan juga caleg ya. Karena kalau capres dan cawapres kan kita semua pasti sudah tahu ya, sudah tahu rekam jejaknya. Misalnya eh, Pak Anies yang dulu Gubernur DKI Jakarta itu kebijakannya seperti apa sih? Itu kan bisa jadi bahan obrolan juga ya, terutama terkait. Apalagi Pak Anies ini kan dulu juga mantan Menteri Pendidikan juga. Kita bisa tahu kebijakannya seperti apa. Nah itu bisa diobrolin juga dari komunitas-komunitas kecil, dari di teman kantor, kemudian dari keluarga, lalu bisa juga apa namanya? Kalau saya kebetulan karena wartawan ya harus netral nggak bisa ngomong di medsos. Tapi kalau ibu-ibu kan bisa misalnya membuka membuka obrolan di medsos juga. Misalnya apa melalui melalui apa namanya melontarkan dulu keresahan yang kita rasakan itu seperti apa kira-kira siapa ya eh, capres atau caleg yang bisa memperjuangkan soal pendidikan ini akan menjadi lebih bagus atau mungkin soal lingkungan ini apa masalah-masalah lingkungan itu bisa teratasi dan sebagainya. Saya pikir bisa kalau menurut saya sih bisa dari situ ya Mbak kalau menurut pengalaman saya karena ya mungkin karena memang kebiasaan dari kecil saya ini nggak pernah tabu dengan ngobrolin politik. Jadi memang itu udah sehari-hari ngobrol seperti itu dengan orang tua, kemudian dengan adik, kakak, tante, om sudah terbiasa. Jadi mungkin bisa juga dari arisan keluarga ngobrolin itu atau mungkin sebenarnya obrolan-obrolan itu kan di warung kopi juga sering diobrolin ya Mbak soal misalnya apalagi kebijakan
soal zonasi dan sebagainya itu kan bikin ruwet juga. Nah, itu mungkin eh, keresahan-keresahan seperti itu. Kemudian persoalan sampah di beberapa daerah kemarin itu kan ada masalah juga ya, termasuk di Jogja dan sebagainya. Kebetulan keluarga besar ada di Jogja, kita ngobrolin juga soal sampah. Nah, mungkin keresahan-keresahan itu bisa kita obrolkan itu dari ya komunitas-komunitas kecil, keluarga, terus kemudian perkumpulan dengan tetangga atau mungkin lagi bahkan kadang-kadang kalau lagi beli sayur bareng dengan tetangga aja bisa diobrolin loh sebenarnya gitu. Karena kadang-kadang ini lagi beli sayur nih, ada tetangga nanya, "Bu, kok kok ini ya jadinya apa namanya misalnya kebetulan sekarang itu kebetulan saya tinggal di Serang, kebetulan sekarang ini lagi ada jadi ada pabrik kimia yang itu pembakarannya gagal, jadi dia mengeluarkan apa klorin ke udara, melepaskan klorin ke udara yang itu bahaya banget buat lingkungan. Nah, dari situ misalnya bisa diobrolin juga soal itu. Jadi dari masalah-masalah kecil, apa dari persoalan-persoalan yang kita hadapi atau yang kita rasakan itu bisa diobrolin kok dari kelompok-kelompok, dari bahkan dari tempat kecil seperti obrolan di tukang sayur itu sih Mbak, gitu Mbak. Kalau Mbak Tias mungkin? Kalau aku mungkin menambahkan sebelum menjadi bisa berkomunikasi dengan enak gitu ya di komunitas seperti yang Bu Anita bilang itu penting, tapi lebih penting lagi membuat bagaimana pembicaraan politik ini tidak tabu. Itu menurut aku lebih penting lagi sih gitu karena jujur aku sih agak traumatis ya sama pemilu-pemilu yang sebelumnya itu kan kayak eh, bisa berantem sama keluarga, sama teman dan lain sebagainya. Dan trauma itu masih belum hilang sih jujur ya. Aku sih masih traumatis banget sih. Jadi yang tadinya itu nggak tabu terus jadi tabu karena ya takut lah nanti kalau kita kehilangan teman gimana gitu kan. Terus kita berantem sama keluarga drama males kan kayak gitu. Jadi menurut aku penting sebelumnya bahwa kita menghilangkan tabu itu dulu, pembicaraan politik di sekitar kita dulu gitu. Kalau misalnya belum bisa ke komunitas gitu ya, minimal sama keluarga dulu. Kebetulan kalau aku sama suamiku kita emang ngobrolin semua hal. Sama mertuaku juga, kebetulan mertuaku tuh juga di pemerintahan kan dulu, pensiunan pemerintahan, jadi kita ngobrol gitu gimana dan lain sebagainya. Em, tapi di komunitas ini agak challenging gitu kan. Kayak aku sendiri ngomongin politik ke teman-teman deket gitu agak hati-hati gitu kan. Kayak takut nyinggung dan lain sebagainya. Terus sama teman-teman terdekat minimal itu dulu sih gitu. Karena membuat sesuatu hal yang tadinya tabu menjadi tidak tabu itu kan agak susah ya gitu. Jadi menurut aku penting itu untuk ini dulu ya menetralisir gitu trauma-trauma pemilu yang masa lalu gitu bahwa oh ini tuh aman loh, kamu mau pilih satu, dua, tiga tuh bebas gitu loh. Jadi itu sih yang menurut aku penting karena sekarang juga kalau misalnya di sosial media kita ngelihat komen itu kayak ya ampun bener-bener eh adu mulut gitu ya, adu mulut gitu. Padahal kan ya nggak apa-apa gitu. Dia mau pilih dua gitu ya nggak apa-apa gitu. Mau pilih tiga, mau pilih satu terserah gitu kan. Itu kan hak mereka sebagai negara yang berdemokrasi. Setiap orang punya hak untuk memilih gitu kan gitu. Yang perlu kita sadari adalah ya kita harus menghormati itu gitu. Menurut aku tuh lebih penting sih sebelum memulai conversation gitu. Jangan tiba-tiba kita gimana lo pemilu milih siapa gitu di satu komunitas atau di satu ruangan yang kita nggak tahu orang-orang ini siapa, orang-orangnya nyaman nggak gitu ngomongin soal pemilu, tabu nggak gitu. Itu menurut aku penting sih. Jadi kalau Bu Anita tadi bilang udah ngomong aja karena keluarga Bu Anita kebetulan nggak tabu ngomongin pemilu dan politik gitu kan udah biasa gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya komunitas atau lingkungan itu masih menganggap ngomongin pemilu atau politik itu tabu, kayaknya perlu dinetralisir dulu deh, dinetralisir dulu dan ngomongnya tuh mungkin kayak isu-isunya dulu, kayak cabai mahal ya nggak turun-turun nih, harga telur dari 22.000 ke 30.000, ini kenapa gitu kan? Bisa ngomong dari situ dulu gitu. Lo masih mau dukung Jokowi gitu misalnya gimana nih kebijakannya gitu, mungkin ya. Jadi dari isu-isu terdekat kebetulan kalau ngomongnya sama Bu Ibu gitu kan kalau sama harga pangan lumayan relate ya harga beras, harga cabai gitu. Mungkin dari situ gitu. Sebelum ngomongin ke politiknya gitu. Jadi kita perlu netralisir dulu. Menurut aku itu sih mungkin kalau jadi tambahan. Terima kasih banyak Mbak Tias dan Bu Anita. Wah, ini
sangat privilege sekali ternyata Bu Anita berada dalam keluarga yang suportif ya. Maksudnya nggak tabu ngomongin politik. Sementara kalau tadi Mbak Tias bilang ngomongin isunya dulu, jangan langsung pilihannya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk pilihan nomor satu, dua, tiga, tapi lebih gimana nih harga susu naik atau main gimana nih nggak ada air nih waktu musim kemarau kayak gitu-gitu ya. Oke, langsung aja nih kita memasuki sesi pertanyaan jawab. Aduh, bingung kan ini banyak banget pertanyaannya sudah mengantri di grup chat juga sudah meledak-ledak ini ibu-ibu gimana nih? Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Ada dari sebentar. Mbak Leona Wirawan. Jadi ini pertanyaannya mungkin banyak mirip-mirip juga yang sudah ibu-ibu tanyakan di grup di chat Zoom yang ada di sebelah. Kenapa ibu-ibu kok sering tidak diikutsertakan ya dalam pembicaraan politik karena konstruksi gender? Bagaimana cara mengubahnya? Padahal ibu-ibu ini istilahnya banyak berhubungan dengan em, urusan rumah ya, entah pendidikan, tadi kesehatan, dan sebagainya. Menurut Mbak Tias? Ini pertanyaan yang susah sih. Karena sejauh mata memandang nih kayak dan histori ya di sejarah di Indonesia ini emang sedikit banget wanita yang terjun ke politik gitu. Jadi sebenarnya jawabannya adalah ya ayo ibu-ibu masuk ke politik. Jawabannya itu. Tapi aku juga kayak kalau disuruh masuk ke politik, gitu kan, ngerti gak sih? Kayak kalau misalnya mau lebih banyak perempuan dan aspirasi perempuan tersampaikan ke pemerintahan, maka perempuan ini harus mengambil langkah untuk masuk ke politik. Tapi siapa nih yang mau gitu kan? Kayak aku sendiri kalau kayak, join parpol, aduh males gitu kan, kayak gitu. Jadi harus ada nih orang yang emang benar-benar perempuan yang mau menyuarakan suara-suara ibu-ibu gitu kan untuk masuk ke pemerintahan. Caranya gimana ya? Caranya harus kita-kita ini salah satu dari 130 orang yang ada di sini harus masuk partai politik gitu supaya untuk menyampaikan mau bisa menyampaikan aspirasi tadi aspirasi si ibu-ibu itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya lagi-lagi caleg perempuan tuh ada walaupun sedikit tapi ada gitu. Dan itu bisa dicari ya di bijak memilih itu ada loh gitu nama-namanya. Siapa perempuan kalau dicari di sosial media itu ada, di LinkedIn itu ada gitu. Jadi make sure ibu-ibu sampaikan aspirasi ke caleg-caleg perempuan ini gitu, ke caleg atau yang udah anggota legislatif gitu ya. Di DM, kalau aku sih lebih suka lewat DM ya, karena kan kayak aku asumsikan orang-orang ini every voices matters gitu kan. Jadi mereka mau gitu menyerap aspirasi lewat DM atau email gitu ya. Kalau email kayaknya orang Indonesia agak jarang ya dibalas, jadi aku lebih suka DM biasanya nanya memperkenalkan diri terus jadi aspirasi dan kalau misalnya cuma satu dua suara mungkin nggak kedenger tapi kalau 100 suara mungkin dia kayak oh iya ya isu lingkungan penting gitu gitu dan nggak mungkin lah sebagai ibu-ibu dia sendiri nggak merasakan gitu harga cabai naik kecuali dia nggak pernah belanja mbaknya yang belanja gitu nggak mungkin banget gitu kan dia pasti tahu gitu harga cabai naik gitu. Terus yang ketiga mungkin ya itu tadi ya, maksudnya walaupun sekarang capres-capres kita ini semuanya laki-laki, timnya itu ada perempuan gitu. Timnya itu ada perempuan dan mereka punya istri ya, mereka punya pasangan gitu ya. Kita bisa reach out ke istrinya, ke ibunya gitu. Itu pengalamanku sih, aku reach out ke salah satu istri paslon lah gitu. Kayak isu ini tuh penting gitu. Terus ke tim sesnya gitu. Kebetulan aku tak berteman dengan beberapa tim ses, tim kampanye ya, tim kampanye nasionalnya paslon-paslon ini. Dan aku sampaikan gitu, cewek-cewek ini, ibu-ibu ini apa sih concernnya gitu. Jadi menurut aku kita bisa masuk lewat situ sih, apa namanya caranya gitu. Tapi emang kalau mau aspirasi kita didengar ya kita sendiri harus menceburkan diri ke politik gitu. Baik, saya nambahin ya Mbak Tias. Eh, Ngomong-ngomong soal apa namanya partisipasi politik perempuan. Sebenarnya kalau regulasi itu sudah berupaya untuk memenuhi ya, seperti ada afirmasi 30% minimal caleg perempuan dan sebagainya. Cuman kok kebetulan yang kepilih itu nggak sampai 30% loh di DPR. Kalau di pemilu 2014 itu hanya 17% anggota DPR itu perempuan. Kemudian di pemilu kemarin 2019 itu lumayan naik menjadi sekitar 21% dari 575 anggota DPR, yaitu sudah lumayan. Tapi kita kan nggak ngomongin juga soal kuantitas saja ya, tapi juga kualitasnya seperti apa.
Nah, kita juga harus melihat sebenarnya apa yang mereka perjuangkan sih gitu dengan mereka ada di duduk sebagai wakil rakyat gitu. Tapi sebelum ke sana mungkin ya minimal kita sebagai perempuan juga mendukung perempuan dong gitu. Karena biasanya Coblosnya pemilih nama perempuan nanti pas anggota legislatif gitu. Bener loh, jangan coblos iya partainya iya. doang gitu. Ya betul karena ya itu dihitung sih ya, lebih dihitung kalau nyoblos namanya. Nah, sebenarnya eh, pengalaman saya di DPR ya berapa tahun ya 6 tahun di liputan di DPR itu sebenarnya perempuan itu biasanya lebih lebih apa ya lebih mengerti, lebih memahami persoalan masyarakat real masyarakat itu seperti apa. Jadi yang diperjuangkan oleh anggota-anggota DPR perempuan ini juga kebanyakan masalah-masalah real yang apa soal perempuan seperti misalnya soal kekerasan seksual, kemudian soal apa namanya regulasi-regulasi lain seperti kenaikan BBM dan sebagainya itu selalu ada keterlibatan perempuan. Tapi persoalannya adalah memang tidak semua juga anggota DPR perempuan itu yang terpilih itu yang memang punya apa ya kapasitas yang mumpuni ya walaupun memang ada yang bagus-bagus banget ada yang cuman duduk-duduk saja tapi nggak ada yang diperjuangkan juga ada tapi minimal kalau misalnya kekuatannya mungkin itu mungkin ya kalau saya lihat sih mungkin itu karena memang jumlahnya lebih sedikit ya hanya 21%. Mungkin kalau misalnya di DPR itu jumlah perempuannya itu lebih banyak, suaranya mungkin lebih terdengar di antara bapak-bapak itu yang sekarang itu berarti 79%. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya memilih perempuan tapi tetap harus melihat juga kapasitasnya. Itu yang pertama. Kemudian persoalan lain soal keterwakilan perempuan ini adalah apa ya kadangkala partai politik itu hanya menjadikan caleg-caleg perempuan itu sebagai pelengkap biar lengkap nih pelengkap 30% saja gitu tidak dilihat kapasitasnya kemudian perempuan itu juga caleg perempuan itu hanya misalnya di nomor-nomor yang besar nomor-nomor terakhir nomor 7 nggak ada yang jarang sekali yang di nomor 1, 2, 3 itu jarang walaupun memang sebenarnya kebijakan sudah di regulasi itu sudah mengatur harus ada dari 1, 2, 3 itu harus ada caleg perempuan satu caleg perempuan cuman biasanya ditaruh di nomor 3. Nah yaitu seperti Mbak Tias tadi bilang mungkin ya dari kita sendiri selain kita menggunakan hak pilih tapi kita kalau misalnya bisa dan mampu mungkin ya terjun langsung aja di politik tapi itu memang nggak mudah ya karena di era apa namanya sistem politik yang seperti sistem pemilihan seperti sekarang ini yang cenderung liberal siapa yang punya kekuatan siapa yang punya uang banyak lalu siapa yang bisa mendapatkan suara terbanyak itu yang menang itu memang agak sulit tapi apapun semua bisa dimulai dari kita sendiri dengan bagaimana menambah jumlah perempuan yang duduk di wakil-wakil sebagai wakil rakyat itu semakin besar biar suaranya lebih terdengar. Mungkin itu ya Mbak Ica. Terima kasih banyak Bu Anita. Kita nggak punya banyak waktu, jadi saya langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Mbak Eka. Ini kayaknya Mbak Eka juga pertanyaannya mewakilkan banyak pertanyaan serupa ya. Jadi tadi kan kita udah berusaha reach out, kita udah berusaha menseleksi segala macam apa latar belakang, visi misi. Nah, terus kalau misalkan sudah ada keluar pemenang dan juga dari paslon-paslon tadi. Kemudian bagaimana caranya kita bisa memantau dan minta pertanggungjawaban dari para pemenang ini gitu terhadap visi misi yang sudah mereka janjikan. Ini mungkin lebih ke arah kebijakan. Jadi mungkin slide itu juga karena waktu terbatas. Jadi mungkin saya ini khususkan ke Ibu Anita dulu. Silakan Bu Anita. Baik, sebenarnya ada banyak saluran juga ya untuk mengawasi ya. Kita juga nggak hanya harus nggak boleh hanya nyoblos kemudian kita nggak mau tahu nih mereka tuh akan seperti apa ketika duduk. Itu sebenarnya banyak saluran juga untuk mengawasi. Misalnya kita melihat ada kesalahan administrasi yang dilakukan oleh apa namanya presiden, wakil presiden atau mungkin penyelenggara negara lain itu bisa misalnya disalurkan lewat ombudsman, bisa ngasih surat ke ombudsman. Kita menduga menemukan ada ini.
Atau kalau misalnya kita mau ada yang diperjuangkan yang memang itu harus masuk di regulasi atau undang-undang, bisa juga di DPR itu ada namanya eh, hearing ya, rapat dengar pendapat. Jadi kelompok-kelompok masyarakat itu bisa mengusulkan, misalnya kami mau ketemu nih, mau ngomongin, mau mengeluhkan soal ini, atau mau menceritakan persoalan apa. Misalnya, kalau misalnya soal pendidikan itu bisa ke Komisi 10. Kalau misalnya soal apa pendidikan Komisi 10, kemudian soal pangan bisa di Komisi 5 dan sebagainya itu bisa. Jadi ketika misalnya kita mau ngobrol soal itu bisa mengajukan apa permohonan untuk audiensi ya untuk hearing itu. Nah itu sebenarnya nggak harus kelompok-kelompok masyarakat sipil yang terorganisir. Kadang-kadang bisa kok misalnya dari desa ini mau ketemu atau misalnya dari masyarakat kayak Rempang kemarin ya, kasus Rempang itu kan masyarakat Rempang misalnya mau ketemu. Atau mungkin dari soal reforma agraria gitu, soal reforma agraria misalnya itu dari masyarakat Lampung mau ketemu. Ini karena mereka yang memang punya masalah-masalah seperti tanahnya itu bersengketa dan sebagainya itu bisa bertemu juga. Sebenarnya banyak saluran sih. Selain itu kan kita semua juga sudah tahu bahwa kayak presiden dan wakil presiden itu juga kan ada call centernya ya, ada WO yang bisa bisa apa mengadukan persoalan-persoalan yang kita hadapi, kemudian memberikan masukan dan sebagainya. Banyak cara sih Mbak, bisa lewat email juga. Nah, kalau misalnya mau ketemu presiden pun sebenarnya bisa. Itu tinggal kalau memang mau ketemu ya, itu tinggal mengirimkan surat permohonan kepada Setnek untuk bisa ketemu dengan presiden, masalahnya apa diceritakan, kepentingannya apa dan sebagainya itu bisa sebenarnya. Kalau misalnya mau seperti itu, banyak saluran sih sebenarnya kalau misalnya mau memberikan masukan atau apa menyampaikan persoalan dan sebagainya gitu Mbak Tias. Terima kasih banyak Bu Anita. Wah, ternyata saya juga baru tahu kalau di DPR tadi ya ada call centernya. Wah, ini kita bisa telepon nih. Nanti kalau misalkan para pemimpin terpilih ini sudah terpilih, sudah disahkan, kita tinggal tagih janji-janjinya melalui call center tadi, melalui sistem hearing juga tadi ya Bu Anita. Mungkin siapa tahu kita bisa bikin sesi selanjutnya dengan bijak memilih bagaimana cara menyalurkan ini ya, menagih janji-janji tadi ya, khusus sesi menagih janji aja. Oke, untuk pertanyaan berikutnya mungkin saya serahkan ke Mbak Tias ya. Ini ada terkait dengan pertanyaan terkait pembangunan yang ramah lingkungan. Jadi, em, oke, ini kebetulan mereka ada dua yang bertanya. Jadi terkait dengan pembangunan di Kalimantan nih, karena mereka banyak merasa bahwa pembangunan selama ini tuh kok kayaknya sacrificing apa ya, mm, merelakan supaya banyak pembabatan di hutan dan mereka akhirnya terdampak asap-asap yang ada gitu. Jadi termasuk salah satunya anak saya terkena ISPA karena pembukaan lahan. Jadi mungkin karena cuaca saking panasnya membuat lahan gambut juga terbakar. Ini ada dari Mbak Julia dan Mbak Kiki ya. Um, jadi sebenarnya apakah ada yang namanya pembangunan ramah lingkungan? Karena saya juga terdampak asap. Mungkin dari Mbak um, Tias bisa menjelaskan sebenarnya ada nggak sih Mbak konsep pembangunan tapi ramah lingkungan? Sebenarnya ada, sebenarnya ada. Tapi memang konsep pembangunan yang ramah lingkungan itu nggak bisa, kalau orang Jawa bilangnya saknyet gitu loh, kayak buru-buru banget gitu ya, kayak buru-buru banget, nggak ada. Maksudnya konsep ramah lingkungan ini kan luas ya, jadi memang harus dipertimbangkan bagaimana sebuah kota itu dibangun gitu. Dan sebenarnya bukan nggak mungkin kita membangun dari kota yang sudah ada gitu. Contoh Utrecht, aku tuh tinggal di Utrecht sekitar 5 tahun gitu, aku lupa itu di Belanda. Mereka tuh punya kanal. Ini dalam aku tinggal skala tinggal di sana ya, dalam 4 tahun mereka tuh ngubah eh, jalan, ngerubah jalan apa sih kalau di atas kan flyover, kalau di bawah itu apa namanya? Jadi mereka punya jembatan terus bawahnya itu kayak ada jalan gitu loh, jalan buat mobil. Tadinya tuh jalan buat mobil. Dalam skala aku tinggal di sana 5 tahun mereka rubah jadi kanal gitu. Jadi
pembangunan yang ramah lingkungan, yang pro rakyat gitu ya, bilangnya pembangunan infrastruktur yang apa namanya transportasi umumnya itu ada, ramah pejalan kaki, pesepeda itu nggak harus dilakukan di kota baru. Itu yang perlu digarisbawahi karena buktinya di banyak negara di Eropa dan salah satunya itu di kota tempat aku tinggal dulu di Utrecht, Belanda. Kalian bisa lihat ya Utrecht tahun 2015 gitu. Kalian lihat Utrecht Utrecht Station 2015 sama Utrecht Station 2023 gitu. Kalian bisa lihat di depannya Utrecht Station itu ada jalanan ke bawah gitu kayak terowongan gitu, kayak terowongan Casablanca lah ya gitu kalau di Jakarta. Nah, itu sekarang terowongannya berubah total jadi kanal gitu. Terus apakah macet? Enggak macet gitu. Jadi memang pembangunan kota ramah lingkungan itu nggak cuman harus dibangun, tapi juga harus ada kebijakan yang mendukung gitu. Kalau kamu ngebangun kota tapi kebijakannya nggak siap gitu ya dibangun aja. Jatuhnya kayak ya udah ngebangun aja. Belum tentu kota yang dibangun itu pada akhirnya di-maintain secara ramah lingkungan gitu. Ngebangun kota is one thing gitu, gampang. Babat hutan bangun, udah selesai. Tapi sebenarnya gimana cara nanti kotanya running gitu loh, kayak pengolahan sampahnya gimana? Ya kan? Pengolahan limbahnya gimana? Limbah municipal waste itu kan limbah rumah tangga itu kan banyak gitu kan, ada sampah solid, ada limbah apa tuh namanya deterjen lah, mandi lah dan lain sebagainya itu kan banyak, itu pengolahannya gimana. Terus interkoneksi antara public transport tuh gimana gitu. Apakah polisinya itu mendukung pejalan kaki atau public transport, orang-orang naik sepeda gitu. Dan juga edukasinya tuh gimana ke orang-orang gitu. Nah, tadi juga aku lihat ada pertanyaan tuh, polisi apa yang ini ke rakyat atau pendidikan tadi. Nah, ini aku sekalian bahas juga ya. Aku tinggal di Belanda itu orang-orangnya somehow ya, dari kecil itu mereka nggak punya gengsi untuk naik sepeda dan jalan kaki. Di mana mereka tuh mayoritas orang Belanda itu bangga banget naik sepeda. Bangga banget mulai dari level profesor, rajanya, perdana menteri, siapa lagi, pegawai-pegawai pemerintahan itu semua naik sepeda. Jadi mereka itu nggak mandang status gitu. Iya sih sepedanya mahal, harganya kayak beberapa ribu pound gitu, beberapa ribu euro gitu. Tapi mereka semuanya on the street sama semuanya naik sepeda gitu. Dan itu diajarkan dari sistem edukasi dari TK gitu. Kayak anak-anak TK tuh jalan jalan kaki, naik sepeda gitu dan itu semua dianggap normal. Dan mereka tuh ada kebijakan-kebijakan yang mendukung gaya hidup seperti itu. Misalnya kalau naik sepeda tuh nggak ada pajak. Mereka ada asuransi sepeda itu ada tuh, asuransi sepeda. Kalau sepeda kenapa-napa diganti baru. Terus mereka pajak motor, pajak mobil tuh mahal. Pokoknya kamu kalau punya mobil itu dipersulit aja di Belanda. Entah pajaknya mahal, parkirnya susah, bayar parkirnya mahal. Pokoknya nggak nafsu deh punya mobil gitu kan. Kayak begitu. Dan mereka itu sangat-sangat suportif dengan bangun jalur sepeda kemana-mana, terus parkiran sepeda di mana-mana gitu kan. Dan juga apa ya, orang-orang itu sangat ini ya, look up ke pesepeda. Jadi kalau misalnya kita di Belanda, kamu naik sepeda itu kalau nyebrang nggak perlu lihat kanan kiri. Karena orang pasti berhenti gitu. Beda kalau di Inggris ini nggak ada jalur sepeda. Terus kalau kita nyebrang itu harus benar-benar jalanan kosong. Orang nggak mau kasih jalan ke pesepeda. Jadi itu beda banget. Bahkan sama-sama di Eropa nih ya, itu beda banget gitu. Jadi culture yang dibentuk di Belanda itu seperti itu. Dan itu membuat orang-orang itu nggak apa-apa loh, satu ruas jalan gede banget itu di Utrecht itu gede banget, dihilangin dijadiin kanal, mereka nggak masalah. Oh ya udah kan aku masih naik sepeda. Dan public transport mereka bangun tuh jalur-jalur tram baru, jalur-jalur bus baru gitu untuk ya udah nggak apa-apa, gue nggak perlu naik mobil ke kampus atau ke kantor karena udah ada tram, pemerintah nyediain ini buat aku gitu. Dan banyak banget keistimewaan-keistimewaan gitu loh, kayak subsidi student untuk transportasi publik gitu, anak-anak gratis kayak gitu loh. Jadi itu juga didukung sama pemerintah ya, subsidi-subsidi seperti itu. Jadi menurut aku penting banget buat apa sih namanya, eh pemerintah ini untuk membangun kota itu nggak cuma ngebangun doang, tapi long term visionnya tuh kayak gimana, maintain kotanya tuh kayak gimana gitu loh. Dan dampak dari pembangunan kotanya tuh seperti apa gitu. Kayak misalnya ya aku singgung IKN lah ya. IKN ini kan kayak sulap ya. Aku bilang sih kayak sulap gitu. Aku bilang sih kayak sulap karena kurang dari 5 tahun kamu bisa merencanakan kota gitu. Yang kotanya ini ngebabat hutan banyak banget, sementara kampung-kampung di sebelah itu masih eksis gitu. Nah itu apakah jadi ketimpangan gitu? Apakah nanti jadi ketimpangan kayak yang satu kaya banget, yang satu
kampung banget gitu kan. Terus nanti ke depannya itu pengolahan-pengolahan seperti apapun itu kayak gimana gitu. Nah, ini sebenarnya bakalan panjang kalau bahas IKN karena suamiku kebetulan dia saintis di bidang river system ya di sungai-sungai gitu. Kalau dia bilang ngelihat strukturnya IKN ini akan banjir gitu. Jadi alasan memindahkan Jakarta ke IKN dengan alasan banjir itu nggak valid karena di IKN nanti 10 tahun lagi dia akan banjir gitu kata dia gitu. Nah, itu gimana nanti harus dia nih yang ngomong gitu karena lihat dari struktur sungai dan lain sebagainya gitu. Dan aku merasa pembangunan IKN ini kurang terbuka ya ke masyarakat. Kayak plan besarnya itu apa sih gitu yang dibawa ke IKN. Nanti pembangunannya tuh nggak cuma IKN kan katanya, nggak cuma IKN di situ doang, tapi ada pelebaran kota-kota satelit. Itu segede apa gitu. Itu kayaknya kalau aku ya informasinya tuh kurang terbuka. Jadi ini bukan masalah ngebangun kota yang ramah lingkungan, tapi nanti ke depannya maintain-nya tuh kayak gimana. Dan lagi-lagi aku harus bilang pembangunan kota ramah lingkungan itu nggak harus kota baru gitu. Kalau mau dan bisa suportif antara kolaborasi antar pemangku kepentingan ke government, industri dan masyarakat, sebenarnya di kota yang existing pun itu bisa dibikin ramah lingkungan. Jadi dibenerin gitu. Dan itu contohnya banyak banget di Eropa gitu udah banyak gitu. Selain di Belanda itu ada lagi sih. Belanda itu banyak banget sih kota-kota yang kayak gitu, yang tadinya ada jalan jadi sungai, sungai jadi taman gitu tuh banyak salah jalan jadi taman itu banyak banget jadi sebenarnya referensinya udah ada tinggal mau atau enggak gitu jadi mungkin mungkin banget membangun kota ramah lingkungan. Terima kasih banyak, Mbak Tias. Oke, satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Mungkin saya serahkan ke Ibu Anita ya. Tadi karena Mbak Tias sudah sempat bilang tentang sampah rumah tangga dan juga tentang banjir uh, terkait kanal. Sebenarnya ini ada pertanyaan juga yang berkaitan dengan TPA. Nah, ini Mbak Fitri secara spesifik menyebutkan TPA Suwung yang tapi saya percaya bahwa di banyak kota di Indonesia kayaknya TPA juga pada mulai penuh dan menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan dan kayaknya ini terkait TPA ini belum banyak paslon atau mungkin caleg yang mengusung kebijakan terkait ini. Kalau menurut Bu Anita sendiri, kira-kira mungkin sekilas aja ya Bu ya, secara brief aja nih. Kira-kira tiga paslon tadi itu udah punya track record dan mana yang kira-kira punya gambaran yang menjanjikan terkait dengan penyelesaian permasalahan TPA ini? Kalau saya ngomong orang nanti jadi dikira mengendorse, Mbak. Jadi gini aja. Saya punya pengalaman ya kebetulan soal memang soal sampah ini menjadi persoalan ya kayak sekarang ini Tangerang Selatan itu mengekspor sampah ke Serang. Jadi dia buang sampahnya di Serang dan sebagainya. Sementara di Serang juga belum tertangani dengan baik gitu. Jadi sebenarnya kalau saya cerita ya di sini ada inisiatif-inisiatif yang memang salah satunya dilakukan oleh caleg. Kebetulan ada caleg yang memang dia punya concern dan dia menginisiasi adanya bank sampah. Jadi bank sampah itu ya dia mengumpulkan ya pasti dengan timnya ya mengumpulkan apa namanya sampah-sampah dari keluarga terutama yang bisa didaur ulang. Lalu kemudian uangnya itu ditabung. Selain sampah itu juga menerima apa itu minyak bekas itu loh, minyak jelantah ya namanya ya kalau orang Jawa bilang. Itu juga ada yang seperti itu. Mungkin inisiasi-inisiasi seperti itu bisa dilihat juga di daerah-daerah ya. Mungkin kalau sampah ini kan urusannya sebenarnya urusannya Pemkot dan Pemkap ya. Sementara di Capres dan Cawapres ini hanya Gibran yang wali kota. Nah, mungkin bisa dilihat juga track record Gibran bagaimana dia mengelola sampah di Solo seperti apa. Kalau itu bicaranya soal track record. Tapi kalau soal visi dan misi soal sampah, soal detail soal sampah sepertinya dari ketiga Cawapres itu nggak ada ya Mbak, belum ada yang soalnya Silakan Ibu. pengelolaan sampah itu sebenarnya menjadi kewenangan Pemkab dan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Jadi mungkin ini bisa soal sampah ini mungkin nanti bisa dilihat kalau misalnya kita memilih kepala daerah di bulan November 2024 itu nanti selain pemilu memilih anggota legislatif DPR DPRD memilih presiden dan wakil presiden nanti di November kita juga akan memilih kepala daerah. Mungkin dari situ bisa bisa dilihat visi misi mereka seperti apa tentang penanganan sampah. Tapi mungkin bisa berangkat dari yang sekarang apa
sekarang ada ya kayak misalnya Tangerang Selatan itu kenapa dia malahan tidak mengolah sampahnya tapi mengekspor sampah ke daerah lain gitu dan sebagainya mungkin bisa dilihat dari situ ya Mbak caleg calegnya apa apa yang sudah dilakukan oleh caleg itu di masa lalu atau di masa sekarang itu bisa dilihat juga untuk pertimbangan memilih di 14 Februari nanti. Itu Mbak kalau soal sampah. Terima kasih banyak Bu Anita. Ternyata channelnya berbeda ya, Bu Ibu ya, untuk permasalahan sampah di kota atau di kabupaten. Oke, nah tadi karena Bu Anita sudah menyinggung sedikit tentang track record. Nah, untuk mencari cara mengetahui track record dari para kandidat, para pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan ini, saya akan ajak lagi untuk dari Mas Michael memperkenalkan platform Bijak Memilih untuk bisa membantu kita menjelajah ini website Bijak Memilih bagaimana cara mencari track record secara tepat dan akurat. Kepada Mas Michael saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin disclaimer sebelumnya, mungkin ada kerisauan dari ibu-ibu atau mungkin teman-teman peserta di sini. Kenapa mungkin bijak memilih belum mengcover data dari DPR, DPR RI, atau mungkin eh, bupati kali ya. Tapi untuk DPRD atau mungkin DPR RI, mungkin untuk saat ini Michael bisa kasih jawabannya adalah ada website dari KPU sendiri. Untuk linknya Michael akan drop di chat box. Jadi ibu-ibu mungkin ada informasi dari kandidat yang di situ ada penuh, sebagian penuh, lalu kemudian ada yang tidak bersedia. Tapi saya berharap ada mungkin eh aksi mungkin dari ibu-ibu atau mungkin teman-teman di sini yang ingin lebih tahu pas gak ya pilihan calegku untuk daerahku untuk lebih maju lagi seperti itu. Nah, mungkin untuk Michael sendiri sudah hadir di sini, Michael akan ajak ibu-ibu dan juga teman-teman peserta di sini untuk explore apa sih bijak memilih yang sudah Michael sampaikan sebelumnya. Nah, untuk websitenya sendiri cukup simpel, Bu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari ibu-ibu atau mungkin teman-teman peserta gimana ya cara untuk cari track record partai, track record kandidat, lalu mungkin isu-isu yang ingin diangkat jika terpilih nantinya, langsung ibu langsung sebarin aja di WA grup keluarga bijakmemilih.id. Cuman sedikit aja, gak repot-repot. Mungkin Michael juga bakal sematkan juga di sini. Nah, untuk di bijak memilih sendiri itu sangat simpel, ada pahami isu, kenali partai, dan pelajari kandidat. Nah, mungkin karena kita BBB dan BMX kali ini kita membahas mengenai iklim, nah mungkin Michael akan buka isu strategis yang mungkin diskusi kali ini sangat eh, enak sekali, insightful, dan juga fruitful sekali. Michael sudah mendengarkan sesi tanya jawabnya juga. Nah, di sini krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang seperti Mbak Tia sampaikan dan juga Mbak Anita juga di sini kita ada membahas mengenai ibu kota negara UU IKN itu kira-kira partai mana aja sih yang setuju? Lalu kemudian alasan kuat kenapa kita perlu ingin mengetahui UU IKN itu. Lalu kemudian di sini ada sikap partai. Kira-kira partai mana yang setuju mengenai RUU IKN ini? Lalu kemudian mana yang tidak setuju sehingga ibu-ibu di sini dan juga teman-teman peserta punya strong reason kenapa milih caleg. Bukan karena dia tenar, bukan karena dia kita kenal lewat WA group, tetapi kita punya data dan punya eh, isu yang mungkin setelah nanti dia terpilih nanti dia membuat solusinya, bukan menambah masalahnya seperti itu. Dan juga di sini kita juga ada korupsi dan hak sipil. Jadi kita concernnya lebih ke undang-undangnya seperti itu karena undang-undang sendiri kita sama-sama tahu bahwasannya itu adalah salah satu dari produk hukum gitu. Lalu kemudian ada ekonomi dan lapangan dan lain-lain sebagainya. Jadi ibu-ibu sekalian dan teman-teman peserta feel free untuk pahami isu. Lalu yang kedua kenali partai kayak gitu. Di sini banyak sekali berbagai macam partai yang sudah kita kemas dan juga readable, understandable gitu dengan berbagai kalangan umur. Jadi tidak ada alasan lagi untuk ibu-ibu di sini atau mungkin teman-teman peserta untuk mungkin kekurangan informasi gitu ya untuk menentukan pilihannya. Di sini ada berbagai macam partai. Ya, di sini kira-kira jumlah anggota kursinya berapa, generasi bacaleknya gimana, lalu ideologinya apa, lalu kemudian tokoh partai yang dulu atau sekarang seperti itu. Dan kemudian ada fakta unik dan juga rekam jejak partai.
Dan yang paling penting adalah mantan narapidana yang dicalonkan di 2024. Jadi sehingga ibu-ibu di sini dan juga teman-teman peserta bisa menentukan kualitas tokoh pemimpin yang bakal kita pilih di Februari nanti. Seperti itu. Lalu kemudian tidak hanya stop di situ aja, kita juga bisa pelajari kandidat. Ya, di sini ada capres dan juga cawapres. Mungkin di phase pertama kita launch-nya terlebih dahulu capres, tapi sekarang itu kita sudah launch kembali dengan cawapres. Sebagai contoh, mungkin Michael disclaimer sebenarnya bukan, kita tidak terafiliasi dengan apapun, ini cuma untuk peragaan saja. Sebagai contoh mungkin Pak Anies, ya calon nomor urut berapa, lalu mungkin latar belakang beliau seperti apa, kita lengkap, kita kemas dengan secara lengkap di sini. Lalu kemudian total kekayaannya menurut LHKPN seperti apa, lalu kemudian pencapaian yang sering diklaim oleh paslon seperti itu. Jadi sehingga nanti mungkin untuk saat ini ya, menurut Michael sendiri isu politik itu mungkin sangat tabu. Kalau misalnya kita ajak diskusi bareng keluarga dan komunitas, mungkin kita bisa mungkin ulik bareng, yuk kita buka bareng bijak memilih seperti itu. Jadi untuk minimalisir mungkin provokasi dan juga misunderstanding seperti itu. Dan seperti ini program-program beliau apa saja, lalu kemudian kontroversi yang sering muncul di media seperti apa, lalu kemudian kontroversi lainnya juga ada gitu. Jadi bukan hanya di stop di paslon nomor satu, tapi ada dua dan tiga gitu. Jadi feel free sekali untuk ibu-ibu dan teman-teman sekalian di sini untuk bisa ulik lagi kandidatnya, eh, cari big why-nya kenapa kita harus memilih paslon itu. Itu sih. Jadi Michael last statement lagi untuk bisa menurut Michael, untuk bisa kita mencapai Indonesia 2004 emas, Indonesia emas 2045 itu bukan suatu hal yang mudah. Kita perlu aksi nyata lewat menentukan suara kita, karena suara kita menentukan masa depan Indonesia. Begitu, Mbak. Kembali lagi ke Mbak Riza. Terima kasih banyak Mas Michael. Nah, ibu-ibu jangan lupa untuk cek bijak memilih ya, karena seperti yang tadi Mbak Tia sudah sampaikan, kita harus terjun ke politik kalau misalkan kita mau perubahan itu terjadi. Dan jangan lupa suara kita itu begitu berharga ya, walaupun satu, entah lewat sosial media, entah mencoblos langsung, itu semua sama pentingnya. Jadi jangan mengecilkan suara kita sendiri, terutama suara ibu-ibu yang punya dampak kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Ibu sudah datang di acara sore hari ini. Waktunya sudah lewat lebih 10 menit. Terima kasih banyak atas berbagai diskusi lewat chat Zoom-nya yang sangat ramai. Semoga acara hari ini bisa berfungsi dan berguna untuk nanti preparation menyimak debat cawapres malam hari nanti. Jadi semangat Bu Ibu, jangan uh, menyerah karena perjalanan untuk memilih calon pemimpin kita masih panjang, dan semoga berbagai macam tips dan trik yang sudah diberikan oleh Mbak Tias dan Bu Anita tadi bisa menjadi patokan untuk memilih mana nih kandidat yang paling cocok sesuai dengan prioritas dari Bu Ibu. Sekali lagi saya Filza Amalia mau undur diri, dan terima kasih banyak juga Bu Ibu yang telah bergabung serta kolaborator kami pada sore hari ini yaitu Bijak Memilih, Sustaination, dan juga Kompas ID. Sampai bertemu di acara berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.